Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Bapak, Ibu, adik dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Masih kita lanjutkan pembahasan fisika, khususnya sub gerak lurus. Sekarang memasuki pengertian dari kecepatan tetap dan laju tetap. Kita lihat apakah perbedaan antara kecepatan dan laju. Nah, sebelum menjawab pertanyaan ini, marilah kita perhatikan speedometer dari sebuah mobil yang sedang bergerak. Jadi kita mohon untuk dibayangkan ada sebuah mobil atau kita berada dalam sebuah mobil yang sedang bergerak dengan kecepatan tertentu seperti ini. Jadi kita bayangkan dulu bahwa mobil sedang bergerak, bahkan kita ada di dalam mobil tersebut. Nah, misalkan kita berada dalam mobil tersebut dan kita melihat jarum speedometer menunjukkan angka 80. Ini berarti bahwa mobil sedang bergerak dengan laju 80 km per jam. Sekarang kita perhatikan gerak mobil tersebut. Nah, kita sekali lagi kita bayangkan kita ada dalam sebuah mobil. Tentu kita sependapat bahwa arah gerak mobil selalu berubah, tidak tetap. Artinya dia bisa belok ke kanan, besok kiri, atau lurus. Akan tetapi jarum jam speedometer tetap menunjukkan angka 80. Ini jelas bahwa laju tidak dipengaruhi oleh arah gerak mobil. Jadi kita bayangkan lagi, kita berada dalam suatu mobil, kendaraan yang sedang bergerak. Jadi simpulannya, laju adalah besaran skalar, yaitu besaran yang hanya mempunyai besar harga saja tanpa memperhatikan arah gerak benda tersebut. Sedangkan kecepatan adalah besaran vektor, yaitu besaran yang mempunyai besar atau harga dan arah benda tersebut. Jadi dua sifat pengertian dari laju dan kecepatan adalah suatu pengertian yang berbeda. Jadi laju itu hanya menunjukkan angka, dia tidak peduli dengan tujuan dari mobil tersebut. Sedangkan kecepatan adalah besaran vektor. Di samping dia mempunyai harga, dia juga ditentukan atau dia juga mempunyai arah dan tujuan dari materi atau benda tersebut yang sedang bergerak. Jadi jelas di dalam fisika pengertian kecepatan dan laju adalah suatu pengertian yang berbeda. Oleh karena itu, biasanya umumnya di dalam fisika istilah-istilah seperti ini memang harus kita pahami dengan benar, karena nanti berkaitan dengan adanya soal-soal mengenai kecepatan tetap dan laju tetap itu sendiri. Jadi dari hasil episode yang kedua ini dari fisika, kita mengerti arti suatu kecepatan dan laju. Nah, kalau kecepatan tetap itu sendiri dia mempunyai kecepatan yang konstan. Misalnya kita bayangkan lagi dalam suatu mobil tadi, speedometer mobil tersebut menunjukkan angka 80, terus 80 sampai sekian kilometer, berarti dia mempunyai kecepatan tetap dan laju tetap. Itulah pengertian dari kecepatan dan laju dalam fisika. Sekarang kita mengenal macam-macam gerak. Kita baca terlebih dahulu. Jadi poin yang keempat, macam-macam gerak lurus. Pertama, gerak lurus beraturan atau GLB. Suatu benda dikatakan melakukan gerak lurus beraturan jika lintasan yang ditempuhnya berupa garis lurus dan kecepatannya tetap atau konstan. Dari pengertian tersebut dapat kita katakan pada benda yang melakukan gerak lurus beraturan atau GLB, maka besar kecepatan adalah perbandingan antara jarak yang ditempuh dan selang waktu yang diperlukan, yang dirumuskan dengan V sama dengan S per T, atau S sama dengan F kali T, atau S sama dengan S0 plus F kali T, di mana V adalah kecepatan benda dalam meter per sekon, S0 adalah jarak benda terhadap posisi awal dalam satuan meter, S adalah jarak yang ditempuh dalam satuan meter, dan T adalah selang waktu yang diperlukan dalam satuan sekon atau detik. Jadi gerak lurus beraturan ini dia cirinya mempunyai kecepatan yang konstan atau tetap, yang dirumuskan F sama S per T, atau
kita kali silang S sama dengan F kali T, atau S sama dengan S0 plus F kali T, di mana S adalah jarak awal dari posisi benda mulai bergerak. Maka bisa kita langsung kita contohkan soalnya seperti ini. Contoh pertama, diketahui rumus S sama dengan F kali T, di mana S adalah jarak yang ditempuh dalam satuan meter, F adalah kecepatan benda dalam satuan meter per sekon, T adalah selang waktu yang ditempuh dalam satuan sekon atau detik. Maka perintah soal, maka lukislah grafik rumus tersebut, kecepatan terhadap waktu dan jarak terhadap waktu. Nah, ini adalah rumus dari gerak lurus beraturan. S sama dengan F kali T diperintahkan untuk membuat atau melukis grafik dari gerak lurus beraturan itu. Kita jawab yang pertama, ini sama, disuruh buat grafik dari kecepatan terhadap waktu dan jarak terhadap waktu, di mana rumusnya itu adalah jarak sama dengan kecepatan dikalikan waktu. Pertama, kecepatan terhadap waktu. Nah, ini kita misalkan kita buat grafik kartesiusnya biasa. Nah, X ini kita ganti dengan waktu, sedangkan Y kita ganti dengan kecepatan. Nah, karena kita sudah tahu definisi dari gerak lurus beraturan adalah cirinya adalah dia mempunyai kecepatan yang konstan, dan yang pertama diperintahkan membuat grafik kecepatan terhadap waktu, maka kira-kira kita konsep seperti ini. Inilah kecepatan yang konstannya. Inilah grafik dari gerak lurus beraturan kecepatan terhadap waktu. Kecepatan terhadap waktu. Yang kedua, diminta grafik jarak terhadap waktu. Jarak terhadap waktu. Kita buat lagi grafik kartesiusnya, misalkan ini X dalam matematik. Nah, X ini mintanya soal dalam waktu, Y mintanya soal dalam jarak. Sekali lagi, karena definisi dari gerak lurus beraturan di mana mempunyai kecepatan yang konstan, maka grafik jarak terhadap waktu untuk gerak lurus beraturan kita konsep kira-kira seperti ini. Inilah grafik dari jarak terhadap waktu. Nah, memang di sini dapat kita simpulkan sebelumnya, di episode sebelumnya, khususnya dalam matematik, ini berkaitan dengan gradien dan persamaan garis lurus. Kira-kira kalau grafik seperti ini, rumus matematik persamaan gradiennya adalah mx, di mana ini adalah gradien atau tangen dari sudut dari suatu segitiga. Nah, di sini ada keunikan khususan. Ternyata dari grafik kecepatan terhadap waktu, untuk mencari jarak cukup kita melihat luas dari arsiran atau bagian bidang ini. Jadi ini sama juga luas dari bangun sama dengan jarak yang ditempuh dari materi itu atau benda tersebut. Sedangkan grafik jarak terhadap waktu untuk mencari kecepatan, ternyata kita cukup mencari tangen dari suatu sudut itu. Jadi tangen alfa, kita mencari sudut tangen dari alfa itu sama juga kita mencari kecepatan benda tersebut. Itulah kaitannya dengan matematik. Jadi kalau ada soal seperti ini, ada beberapa cara, khususnya 2 cara. Kalau grafik kecepatan terhadap waktu untuk mencari jarak, cukup kita mencari luas atau mencari luas bangun ini, atau masuk ke rumus dengan S sama dengan F kali T juga betul. Sedangkan jarak terhadap waktu untuk gerak lurus beraturan, untuk mencari kecepatan cukup kita mencari tangen sudut itu, atau dengan memakai rumus kecepatan
sama dengan jarak dibagi waktu. Itulah kaitannya matematika dengan fisika, khususnya gerak lurus beraturan. Oleh karena itu, ikuti terus channel Mulyana Interpadu. Jangan lupa di subscribe, like, dan komennya untuk mengetahui video-video terbaru dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.